Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali teman-teman. Pada kesempatan ini kami akan membawakan materi tentang pemijahan atau perkawinan induk. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dimas Rahmat, bisa dipanggil Dimas. Nah, jadi pemijahan atau perkawinan induk lobster air tawar secara alami itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pemijahan secara individu, yang kedua pemijahan secara massal. Bedanya di mana, Mas? Bedanya yang secara individu itu hanya terdiri dari satu pasang indukan, sedangkan yang massal itu terdiri dari beberapa indukan, jadi lebih dari satu pasang ya teman-teman. Dan perbedaan di sini terletak pada medianya. Untuk yang perkawinan secara atau pemijahan secara individu itu hanya butuh media berupa ember atau akuarium. Jadi teman-teman kalian dulu pernah pelihara ikan hias, terus akuariumnya sekarang udah nggak kepake, nah itu bisa jadi media untuk perkawinan si induk lobster itu. Selain itu yang dibutuhkan selain akuarium atau ember, perlu aerator juga. Perlu aerator, kemudian selang aerator, stone-nya, dan shelter atau tempat sembunyi sesuai jumlah si lobsternya. Jadi ketika ada satu pasang lobster berarti kan ada 2 ekor. Nah, shelternya atau tempat sembunyinya juga butuh 2. Untuk yang pemijahan secara massal kita butuh kolam. Jadi kalau di ember atau di akuarium itu terlalu sempit, terlalu kecil teman-teman. Ya, jadi untuk lobster air tawar sendiri ini ketika baru pertama kali bertemu, mereka nggak bisa langsung dikawinkan teman-teman. Mereka harus dipisah dulu selama 1 bulan. Namanya itu pemberoan. Jadi untuk yang lobster jantan dan lobster betina, di sini kita treatment supaya produksi sel sperma dan sel telurnya itu menjadi baik atau banyak. Jadi ketika nanti sel sperma atau sel telur itu kondisinya bagus, yang paling bagus itu bertemu sel sperma dan sel telur yang paling bagus itu saling bertemu. Jadi seperti itu. Dan treatment kita menggunakan makanan. Jadi makanan antara yang jantan dan betina itu dibedakan. Untuk yang indukan jantan, di sini lebih banyak diberi pakan dari sumber protein hewani. Ya, sumbernya itu bisa dari cacing-cacingan, dari ulat Hongkong, atau bekicot gitu teman-teman. Dan untuk yang betina kita memberi pakannya dengan sumber pakan nabati, yaitu dengan tauge. Taugenya direbus ya teman-teman supaya bisa tenggelam seperti itu. Baik, jadi ini teman-teman, kita ambil contoh untuk proses pemijahannya menggunakan media ember. Nah, kita melakukan yang namanya pemberoan itu tadi, dipisah antara indukan jantan dan indukan betina selama 1 bulan. Jadi yang jantan ini dikasih makan pakan hewani, yaitu tadi bisa berasal dari cacing tanah atau ulat Hongkong, dan untuk yang betina diberi pakan tauge rebus. Nah, ini indukan betinanya sedang ada di sini nih teman-teman. Dipisah dulu selama sebulan ya. Nah, setelah sebulan diberi pakan masing-masing. Ini indukannya tentunya udah dipilih ya, indukan unggul. Jadi yang gesit, yang warnanya bagus, yang nafsu makannya tinggi gitu. Setelah sebulan tinggal dicampur aja teman-teman. Jadi bisa yang jantan dicampur ke indukan betina, atau yang betina dicampur ke indukan jantan. Ya seperti ini. Bisa langsung dipindah aja.
Jangan lupa shelternya atau tempat sembunyinya juga dipindah. Nah, jadi setelah indukan jantan dan indukan betinanya tadi dicampur, teman-teman, dan udah dicampur, akhirnya mereka kenalan. Nanti teman-teman kan secara berkala seminggu sekali ngecek tuh, apakah indukan betinanya sudah bertelur apa belum. Nah, ketika sudah bertelur, nah nanti tinggal diangkat aja atau dipindahin yang indukan jantannya, disendirikan tempatnya. Nah, sedangkan yang indukan betina bisa kita lihat di sini, teman-teman. Yang sudah, ya ini indukan yang sudah bertelur dan sudah berhasil memijah ya, jadi udah lewat 1 bulan. Nah, jadi seperti ini teman-teman, ini adalah indukan betina yang sudah ada telurnya. Nah, ini dipisah di 1 ember ya. Indukan betina ini nanti setelah dia bertelur, jadi nafsu makannya juga semakin berkurang teman-teman, jadi makannya makin dikit. Nah, indukan ini yang udah bertelur bisa dikasih toge lagi untuk pakannya, tapi nggak sebanyak waktu sebelum bertelur. Nah, untuk telurnya sendiri nanti berproses ya, dia nempel di badan induknya itu sekitar 37 sampai 40 hari sampai jadi menetas gitu ya. Tapi setelah 40 hari dia menetas, tetapi masih menempel di badan induknya. Jadi ada proses yang namanya itu menyusui. Nah, jadi begitu teman-teman materi tentang pemijahan atau perkawinan induk lobster air tawar. Sebelum kita mengakhiri video ini, untuk teman-teman yang ingin tahu informasi lebih lanjut mengenai budidaya lobster air tawar itu sendiri, bisa ikut teman-teman, bisa join dengan di sini ada workshop atau pelatihan budidaya lobster air tawar setiap hari Sabtu, dan tentunya tidak selalu hari Sabtu itu ada workshop ya teman-teman. Teman-teman bisa menghubungi kontak Bima Farm yang tercantum di sini di bawah ini. Nanti tolong diedit ya Mbak kameramen. Nanti bisa hubungi tim kami, jadwalnya kapan, lengkapnya seperti apa, persyaratannya di sana akan diinformasikan lebih lanjut kepada teman-teman. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berjumpa kembali di workshop kami. Salam capit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.